kita pakai dalam proses pengujian hipotesis. Ya. Materi ke-12, 13 itu materi bagaimana mendapatkan statistik uji. Misalkan kalau kita mau mencari statistik uji untuk satu rata-rata. Dalam hal ini kita bisa menggunakan kalau misalkan yang simple komposit, nah, atau komposit-komposit. Di dalam penerapan pengujian hipotesis yang banyak kalian gunakan di metode statistika 2, itu semuanya adalah penggunaan yang komposit-komposit, yaitu penggunaan LR-GLR test. Itulah yang kalian pakai di MedStat. Uji beda rata-rata, mu sama dengan 0, mu tidak sama dengan 0. Jika diambil dari suatu populasi menyebar normal, variansnya diketahui, maka statistik ujinya adalah normal. Itu udah kalian pelajari, udah kalian terapkan kan? Tapi itu dapatnya dari mana? Dari LR test. Kemudian uji beda rata-rata, dua populasi. Kemudian alternatifnya bisa lebih kurang tidak sama dengan. Itu juga dapatnya dari mana? LR, GLR test. Ya. Jadi kalau yang kemarin kalian sudah terapkan bagaimana mencari LR, salah satu contoh yang kemarin itu ya sudah kita dapatkan, yaitu untuk mendapatkan statistik uji normal, T. Chi-square juga bisa. F juga bisa. Dari situ juga semua rumusnya. Gitu ya. Sebenarnya formula-formula itu sudah diturunkan di buku. Kalian tinggal baca formula-formula itu dari referensi yang saya tulis di bawah itu. Jadi ada buku yang menuliskan untuk yang chi-square saja, ada yang sampai F. Ceklah. Kalau di kelas memang selalu saya berikan setiap tahun ya. Kalau misalkan dituliskan gitu ya, kan dia rumusnya banyak gitu. Nulis dengan mengetik kan beda ya. Itu kalau yang chi-square itu berarti kalian melakukan uji varians. Tiba-tiba statistik ujinya adalah n-1 s kuadrat per sigma kuadrat. Itu dapatnya dari LR test juga. Begitu juga dengan uji F, ya kan? Uji F itu yaitu rasio dua varians, yaitu diperoleh statistik ujinya kalau variannya sama S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat F derajat bebas pembilang, derajat bebas penyebut. Itu juga pakai LR test dapatnya. Jadi nggak ini ya, nggak apa namanya, nggak istilahnya itu nggak jauh-jauh dari yang ke 13 kemarin kita sudah bahas. Nah, sekarang kita selain kita sudah turunkan sebahagian, sekarang kita menetapkan yang tepat itu yang mana statistik ujinya. Itu yang kita bahas di pertemuan ke-14. Yaitu yang tepat. Jadi 14 ini sebenarnya nggak terlalu sulit ya. Kalau ngitung-ngitungnya kalian sudah pernah kali di MedStat, tapi kayaknya di MedStat itu udah dikurangi ya, sehingga kita coba di sini tambahkan. Nah, coba kita share screen. Saya share screen dari materi SM. Yaitu di sini yang isinya adalah tentang pengujian hipotesis pada satu populasi yang berdistribusi teoritis tertentu. Teoris tertentu itu ya bisa normal, bisa binom. Kalau proporsi kan binom kan. Tetapi kalau kita ambil N yang sangat besar, tetap aja dihampiri dengan normal atau Poisson. Kan. Kalau P-nya itu close kepada 0, dia lebih ke Poisson. Kalau P-nya close kepada setengah, lebih kepada normal. Karena sebarannya cenderung simetrik. Kalau misalkan dia cenderung kepada 0, maka dia seperti Poisson, tidak simetrik. Ya kan, eksponensial gimana kan tidak simetrik. Tapi begitu dia kepada setengah peluangnya, dia cenderung ke normal. Makanya hampirannya normal. Ya, jadi kita di sini melihat dan menetapkan apa yang menjadi statistik uji yang tepat. Ditambahkan dengan bagaimana cara menghitungnya. Ya. Nah, coba kita lihat di sini dibatasi kepada
satu rata-rata, beda dua rata-rata, satu proporsi, beda dua proporsi, serta varian dan rasio dua varian. Kita tidak membahas lebih dari dua. Ini yang SAP terbaru ya. Jadi saya harus ngikut ya. Jadi RPS terbaru itu tidak memuat lebih dari dua populasi. Tapi ya analog. Padahal kalian sudah sering menggunakan lebih dari dua populasi, yaitu ANOVA. ANOVA itu kan lebih dari dua populasi. Kalian di Medstat udah pasang. Apalagi di Medstat juga akan belajar ANCOVA. Ya kan? ANCOVA. Di mana ada ANOVA, ada covariate. Jadi ANCOVA. Gitu. Nah itu juga dia bisa lebih dari dua populasi. Tetapi di StatMat dibatasi kepada dua populasi. Ya nanti belajar sendiri ya. Karena apa? Karena itu hanya analog ya, analog. Proses peluruhan rumusnya mirip. Oke, kita lihat yang pertama yaitu tentang uji satu rata-rata. Uji satu rata-rata. Namun sebelumnya di sini kita lihat dulu apa saja yang menjadi elemen penting dalam pengujian hipotesis. Yang pertama pasti ada hipotesis nol dan alternatifnya. Kemudian harus ada statistik ujinya. Kemudian harus ada daerah penolakannya. Daerah penolakan kita udah bahas kemarin kan, BCR, UMPCR, LRCE, LR test, ya kan? JLR itu LR test. Jadi kalau apa namanya BCR berarti MP test, UMPCR atau UBCR berarti UMB test. Itu di situ ada hipotesisnya. Ya kan, kita di situ mencari apa tujuannya? Mencari daerah penolakannya. Kita dapat daerah penolakannya. Kalau daerah penolakannya dapat, berarti di atasnya itu sudah ada statistik ujinya, kan gitu kan. Ini elemen penting. Elemen penting ini merupakan elemen yang harus ada di dalam proses pengujian hipotesis. Hanya dalam prosedur pengujian hipotesis ada yang kita tambahkan lagi, yaitu di antara hipotesis dan statistik uji ada namanya tingkat signifikansi. Itu prosedur ya, beda prosedur, beda elemen. Kalau elemen itu dia berarti yang kita hanya butuhkan. Kalau prosedur ya harus ada. Nomor 3, nomor satunya hipotesis nol, hipotesis alternatif. Setelah itu tingkat signifikansi. Baru statistik uji. Setelah itu daerah penolakan. Setelah itu nilai statistik uji. Setelah itu keputusan. Setelah itu kesimpulan. Itu prosedur. Tetapi elemen yang kita butuhkan hanya 4 ini saja. Ada hipotesis, ada statistik uji, dan ada daerah penolakan. Ya. Sekarang kita lihat di satu rata-rata. Kalau diketahui variansnya. Dalam hal ini, sampel acaknya dari normal. Sampel acaknya dari normal, minnya mu, variansnya sigma kuadrat. Namun diinformasikan variansnya diketahui. Kalau variansnya diketahui dengan LR test, kita dapatkan statistik ujinya itu adalah normal baku. Normal baku. Sehingga kita bisa mendapatkan LR test ukuran alfa yang ditetapkan, maka dapatlah daerah penolakan. Gitu kan yang kemarin? Sehingga kalau kita hipotesiskan untuk yang satu arah, dalam hal ini alternatifnya itu adalah yang upper tail, yang right tail, upper tail, right tail gitu ya. Itu berarti kita bisa dapatkan statistik ujinya X bar min mu 0. Mu 0 itu siapa? Under H0. Jadi statistik dikurangi nilai harapannya dibagi akar variansnya. Jadi statistik dikurangi expected value dari statistik dibagi akar varian statistik. Expected value dari statistik harus diambil dari under H0. Under H0 itu berarti mu 0. Berarti X bar min mu 0. Sementara akar varian X bar kita tahu akar varian X bar adalah varian X bar dibagi varian X dibagi N. Berarti kan sigma kuadrat per N diakarkan sigma per akar N. Dan itu kita dapatkan dengan LR test adalah normal baku. Makanya kalau di LR test kita dapatkan dia lebih besar sama dengan C. Ya kan?
C itu apa? Karena ini dia dari sampel acak normal, maka C itu adalah Z alpha kalau misalkan dia one way. Kalau dia two way, alpha per 2, karena pakai tanda mutlak. Karena bisa kurang, bisa lebih. Kemudian bagaimana kita bisa melihat penolakan juga berdasarkan nilai penghitungan p-value? Maka kita dapatkan peluang dari statistik normal. Jadi dalam hal ini peubacanya lebih besar daripada nilai yang kita dapatkan dari sampel, yaitu Z hit tadi. Z yang dimaksud di sini adalah Z hitung. Z hitung atau Z statistik atau Z observe. Sehingga kita bisa mendapatkan B-value-nya jika peluang Z bintang lebih besar dari Z hitung. Nah, Z hitung di sini saya notasikan dengan Z biasa. Yang dimaksud itu adalah Z hitung. Ya. Kemudian kalau dia yang left lower tail atau di sini disebutkan left tail ya, lower tail alternatif, maka hanya membedakan di RR-nya saja. Alternatifnya dirubah, LR-nya jadi kurang. Kemudian Z-nya itu menjadi minus. Ya kan? Minus Z alpha karena ada di sisi kiri. Dan penghitungan p-value-nya berarti Z bintang kurang dari Z hitung tadi. Ya kan? Z hitung kita itu bisa positif, bisa negatif. Kalau dia positif berarti gagal tolak kan. Atau negatif yang lebih besar kan bisa. Kemudian kalau dia dua arah hanya membedakan kepada tanda mutlak dan alternatifnya menggunakan tanda tidak sama dengan. Sehingga p-value-nya dikali 2. Kenapa? Karena ada di kiri, ada di kanan. Gitu. Yang peluangnya sama, karena luasan kurvanya sama. Nah, di StatMat itu ada istilah yang namanya equal tail. Equal tail itu berarti luasan kurva di kiri, luasan kurva di kanan sama. Mau bentuknya normal, mau bentuknya tidak normal, kalau disebut equal tail itu berarti luasan kurva di kiri, luasan kurva di kanan itu sama, sehingga p-value-nya 2 dikali peluangnya. Contohnya apa? Sebaran K-square. K-square itu luasan kiri sama kanannya dia tidak simetrik kan? Tetapi peluangnya sama. Kalau normal sudah pasti karena simetrik. T pasti karena simetrik. Tapi kalau K-square, F, nggak sama kan kiri kanan. Tetapi kita ambil yang luasan sama yang dikenal dengan equal tail. Kayaknya saya udah pernah cerita lah waktu di exercise StatMat ya. Makanya dia dikali 2. Seperti itu ya. Kalau dia variannya tidak diketahui, hanya mengganti sigmanya menjadi S. Kalau tidak, kita nggak bisa hitung itu. Kalau kita nggak ganti dengan S, kalau variannya kita nggak tahu, kita mana bisa menghitung itu. Ya kan? Kalau di pendugaan selang namanya dia tidak kuantitas pivot kan gitu. Karena begitu dipivoted, inverted, rewritten, hasilnya di sebelah kiri, batas bawah, batas atas masih ada yang membuat parameter yang kita nggak tahu. Nah, kalau dalam kasus ini varian tidak sama, maka kita dengan LR test mendapatkan adalah statistiknya T. Ya kan? Hal yang sama, cara penghitungan p-value-nya sama seperti di normal, hanya mengganti critical daripada Z-nya menjadi T. Jadi T itu adalah T hitung. Jadi peluang T aster lebih besar daripada T hitungnya itu kita cari di tabel T. Atau kita hitung dengan menggunakan Excel juga bisa ya. Kalau dia yang satu arah ke kiri, sama saja hanya mengganti dengan tanda negatif. Daerah penolakannya. Dan T-nya kita ganti T aster kurang sama dengan T. T-nya siapa? T hitung. Kemudian kalau dia dua arah hanya mengalihkan dengan 2. Ya, seperti itu. Lantas kalau misalkan beda 2 rata-rata berarti dia 2 populasi. Variansinya tidak diketahui. Kalau nggak tahu, kita dengan sebelumnya juga nggak bisa ngitung kan, mencari pendugaan selangnya. Makanya kita duga.
Proses LR test juga sama seperti itu. Nanti kalian coba-coba lah ya. LR test itu sehingga didapatkan di situ statistik ujinya dia tetap T karena variannya nggak tahu, tetapi diduga dengan varian sama yaitu dengan full seperti yang ada di layar. Dan itu distribusi T N1 plus N2 min 2. Yang kalau kita mau hitung p-value gimana? Ya tetap aja T-nya itu jadi T hitung sama seperti yang di atas gitu. Ya, daerah penolakannya mengganti T tadi alfa N-1 menjadi N1 plus N2 min 2. Kalau sampel antar populasinya itu jumlahnya berbeda. Kalau dia sama ya berarti 2N gitu. 2N min 2 atau 2 dikali N min 1. Hal yang sama kalau dia kurang dan hal yang sama kalau tidak sama. Ini di sini ini kalau saya ini mestinya dia terlihat seperti ini ya. Tapi nggak tahu mungkin karena faktor ini kali tampilan dia hilang. Ya, ini adalah rumusan daripada S-pool-nya tadi. Ya, kalau saya klik, S-pool-nya itu adalah N1 min 1, S1 kuadrat, N2 min 1, S2 kuadrat, N1 plus N2 min 2. Kalian kayaknya yang di itu sudah saya PDF-kan, jadi nggak pengaruh. Ya. Kemudian kalau proporsi bagaimana? Ya, proporsi sama dengan yang tadi juga. Nah, hanya di sini sebarannya adalah binom. Kan? Kalau dia binom N-nya besar, P-nya close kepada setengah, maka jadi normal. Kalau close kepada 0, maka jadi Poisson. Nah, ini kita ambil yang salah satunya saja. P close kepada setengah berarti dia normal. Kita ketahui bahwa MLE-nya adalah X bar. Maka bisa kita dapatkanlah nilai harapan dan variansnya. Ya. Yang kalau kita tuliskan di sini hipotesisnya, A0-nya seperti itu, alternatifnya yang upper tail, alternatifnya atau yang right tail gitu ya. Maka kita dapatkan stasi ujinya P topi dikurangi expected value-nya, berarti under Hanov. Dibagi akar variansnya. Ya. Dibagi dengan akar variansnya. Akar variansnya tadi di situ kita dapatkan adalah ini. Tetapi P-nya kan kita ambil dari under Hanov. Nah, begitu kan? Tetapi ada di dalam teori limit, ya, dalam hal ini distribusi limit. Limit dari P topi, 1 min P topi, dibagi N, itu close kepada P0, 1 min P0 per N. Jadi ada literatur yang menuliskan akarnya itu adalah P topi, 1 min P topi per N. Jadi kalau N-nya sangat besar, ratusan ribu datanya, maka yang di bawah itu dia ganti dengan P topi, 1 min P topi per N. Tetapi kita pakai yang ini. Kita menggunakan nilai under Hanov. N-nya mau berapapun, mau ribuan, mau pakai yang ini. Nggak masalah. Tetapi ada literatur yang tertentu, kalau N-nya sangat besar, dengan menggunakan distribusi limit, P topi 1 min P topi per N itu close kepada P 1 min P per N. Makanya ada yang ditulis seperti itu. Jadi tidak usah mempermasalahkannya. Ya. Jadi kita pakai yang ini, baik yang besar sekali maupun yang tidak. Tetapi di sini ada juga catatan. Kalau misalkan yang di Medstat itu disebutkan nilai harapannya harus paling tidak 5. Gitu kan ada ya. Nah, di sini maksudnya itu kalau udah besar ya, kalau udah jauh besar pasti dia lebih dari 5. Gitu. Oke, di sini RR-nya ada itu sama dengan yang tadi. Kalau kita cari V-value-nya, tekniknya sama seperti yang di atas. Hal yang sama kalau dia alternatifnya ada di kiri, kemudian kalau alternatifnya itu ada di kiri dan di kanan. Yang berikutnya, kalau dia ada dua proporsi, ini saya nggak tahu kenapa muncul ini ya. Atau saya ganti saja dengan yang PDF. Nah, kalau di PDF dia muncul, saya nggak tahu kenapa kok. Ini saya stop share dulu. Di PDF dia
Sudah saya PDF-kan dan itu yang saya kirim ke kalian. Kenapa ada materi? Oh, sorry. Yang PDF saja ini saya ganti. Supaya rumus-rumusnya tadi itu dia tidak cross-cross gitu ya. Ini tadi rumus-rumusnya. Nah, ini juga sering hang ya. Udahlah saya ganti yang ini saja. Tapi di kalian kelihatan rumus-rumusnya kan? Yang saya kirim, kelihatan nggak? Kelihatan kan? Saya nggak tahu. Oh, ini bisa tiba-tiba jadi image gitu. Nggak kelihatan. Oke ya, ini sama dengan yang tadi. Kalau dia beda proporsi. Kemudian hal yang sama, kalau dia dua berarti ada dua-duanya kita expected value kan. Kita selisihkan berarti ada dua seperti ini. Di sini kita gunakan yang sama dengan nol, berarti nilai harapannya nol underhand nol. Yang kalau kita akarkan variansnya ini, nah ini ada di bawah ini. Ya ini ada yang hilang nih. Aduh, ini kalau saya klik muncul ya, muncul. Ini kalau saya klik muncul ya. Yaitu P topi di sini adalah seper N1 sigma X1I. Tidak terlihat, Pak. Iya, memang tidak terlihat di kamu. Di saya terlihat. Nah, udah terlihat kan itu? Yang tadi belum, Pak. Enggak, ini saya tutup dulu. Saya buka, saya tutup supaya dia kelihatan. Nah, ini kan. Yang ini dia nggak mau nih. Yang sebelah sana mau. Yang penting di itu kalian sudah terlihat lah ya. Di ini kalian. Nah, seperti ini. Jadi saya buka-buka lagi, klik-klik gitu. Di PDF juga kelihatan ya? Iya, Pak. Oh, ini udah terlihat kan ya? P1 topi adalah P1. Berarti expected P2 topi juga adalah P2. Kemudian antar daripada P1, antar sampelnya juga harus saling independen. Saya nggak tahu apakah mettype-nya lama dengan yang baru itu pengaruh gitu ya. Ini kan mettype-nya udah lama, kemudian campur sama yang baru. Oke, kita lihat di sini berarti kalau underhand 0, di sini underhand 0 dia berarti dikurang 0. Ini P-nya sama. Kalau dia yang berikutnya, tinggal hanya mengganti daerah tolaknya saja. Kemudian kita dapatkan P topinya seperti ini. Nah, ini dapatnya dari mana? Nanti ada di exercise. Ya. Kalian tinggal kerjakan. Ini dengan dapatnya dengan mana? Dengan MLA ya. Prosesnya seperti ini. Nah, kalau misalkan ini saya kasih satu nilai, misalkan P1 min P2 sama dengan suatu nilai. Kemudian P1 min P2 tidak sama dengan suatu nilai. Kalau suatu nilai kan berarti kita nggak bisa pakai formula ini kan. Formula yang tadi kita gunakan di sini bahwa P1 sama dengan P2. Kalau P1 sama dengan P2 kan rumusnya kesamaan. Kalau ini nilai setengah misalkan, seperlima atau selisihnya sama dengan seperempat kan bisa kan. Nah, formula ini tidak bisa kita pakai. Gitu ya. Jadi yang ada di sini hanya melihat kesamaan proporsi. Kalau misalkan itu nanti dibuatkan, maka ini bukan P topi ini. Ya. Bukan P topi ini, tetapi varian daripada sampel 1 ditambah varian daripada sampel 2. Berarti P1 1 min P1 per N1 plus P2 1 min P2 per N2. P1-nya siapa? P1 topi. Kayaknya di Medstat praktik udah ada ya. Di Medstat udah ada ya. Masih ingat nggak? Ahmad Zain. Di Medstat, kan saya juga yang ngasih Medstat ke kalian toh. Jadi kalau misalkan
ini tidak sama dengan 0, maka P1 dikurang P2 dikurang nilainya underhand 0, misalnya setengah, maka ini dikurang setengah. Tapi akarnya ini bukan akar P topi, tapi akar dari P1 topi 1 min P1 topi per N1 ditambah P2 1 min P2 topi per N2. Nah, itu adalah variansnya. Tapi yang kita pakai di sini salah satu, yaitu dengan proses mencari apabila proporsinya adalah sama. Ya, seperti itu ya. Bagaimana cara ngitung P value-nya? Sama dengan. Nah, ini contohnya ada. Contohnya disebutkan di sini, asumsikan distribusinya itu adalah normal, min-nya kita nggak tahu, tapi variansnya diberi informasi diketahui. Nilainya 100. Kemudian kita diminta menguji null simple hipotesisnya itu 60, kemudian kompositnya lebih dari 60. Nah, kalau kalian lihat teknik ini berarti apa? UMP test kan. MP di setiap alternatifnya. Kan gitu kan? Kemarin udah kita dapatkan ini bagaimana, yaitu distribusinya adalah normal karena min-nya diketahui. Kemudian dengan sampel 52 diperoleh di situ X bar-nya. Kemudian kita lihat X bar-nya 62,75. A0-nya 60. Kalau kita ambil sampel lebih dulu 62, hasilnya adalah 62,75, maka alternatifnya harus lebih karena H0-nya 60. Kalau H0-nya 65 dan waktu kita ambil sampel ternyata 62,75, alternatifnya harus kurang. Itu ya, saya udah berulang-ulang cerita itu. Sehingga kita dapatkan di sini dari sebaran pertama pusatnya di 50, dari sebaran kedua, kalau kita lihat dari contoh ini, min-nya 60 ya di sini. Ini plot X bar-nya ya. Ini A0, ini under H1 yang kalau kita gambarkan dalam fungsi peluang, X bar-nya tadi itu. Jadi X bar itu kan kalau kita ambil misalkan sebanyak 52 observasi dari sekian, maka rata-rata pertama, rata-rata kedua, rata-rata ketiga, rata-rata keempat kan bisa beda-beda. Tentunya kelas 2S, kelas 2 ST, terserah. Atau tingkat 2 ST, statistik. Misalnya ada 8 kelas, diambil 52. Ahmad Jid pertama ngambil. Kemudian yang lain lagi ngambil. Kemudian yang lain lagi ngambil. Kan bisa beda-beda sampelnya. Yang mengakibatkan nilai amatannya juga beda-beda, X bar-nya juga beda-beda. Itulah yang kita gambarkan di sini. Ya. Kemudian kalau kita lihat dari gambaran tadi, yang mana kalau ini min-nya 60, kalau kita gambarkan ini berarti harus 60 ya. Kemudian pusatnya di sini berarti under H1 berapa? Tergantung di informasi. Yang penting dia lebih dari 60. Setelah kita dapatkan, maka P-value. P-value itu apa? Alpha. P-value itu adalah alpha. Tetapi dari data sampel. Sementara alpha ditetapkan atau berdasarkan pengalaman masa lalu. Sehingga P-value itu adalah peluang tolak H0 saat H0 benar. Peluang tolak H0 di situ diketahui bahwa X bar-nya adalah 62,75. Maka daerah tolaknya X bar lebih besar dari 62,75. Kenapa? Karena alternatifnya lebih. Ya. Kita dapatkan saat H0 benar, min-nya 60. Maka kita dekatinlah seperti itu. Setelah kita dapatkan, variannya tadi ada 100, maka sampelnya 52 berarti 10 per akar 52. Kita dapatkan seperti itu. Dia tandanya lebih besar sama dengan, supaya bisa dilihat di tabel normal kumulatif kiri, maka 1 dikurang. Diperolehlah nilai 1 dikurang 0,9763. Setelah dikurangkan menjadi 0,0233.
P-value ini kita lihat ujinya satu arah kan di sini. Ujinya satu arah karena alternatifnya lebih. Kemudian kita bandingkan dengan alfa, ternyata dia adalah kurang, maka dia tolak ya. Nah, kalau kita lihat nilai daripada X barnya tadi ya, kalau kita lihat X barnya dari penghitungan, misalkan dari titik yang kita dapatkan di situ 62,28. Kita nyandingkan X bar dengan X bar. X bar yang kita peroleh dari data sampel dengan X bar yang kita peroleh dari alfa yang ditetapkan 5%. Sehingga bisa kita dapatkan X bar min mu dibagi 10 per akar 52. Ya kan? Maka kita dapatkanlah di situ kalau 5% 1,645. Kalau kita kurang-kurang gimana tuh? X bar dikurang 60 dibagi 10 per akar 52. Kita dapatkan nilai kalau alfa 5% kan dia 1,645. Maka X bar yang kita dapatkan dari alfa yang ditetapkan 62,281. Kemudian X bar yang kita dapatkan dari hasil hitung itu adalah 62,75. Nilainya lebih, maka dia tolak. Jadi banyak cara melakukan proses penolakan. Bisa melalui jet hitung, bisa melalui p-value, bisa dari X bar-nya. Tapi kebanyakan kan orang menggunakan jet hitung sama p-value-nya. Ya kan? Jet hit-nya kita bandingkan dengan jet tabelnya. Jet tabelnya 1,645. Jet hit-nya kita dapatkan lebih besar dari itu, berarti tolak. Atau orang mau mendekati dengan nilai rata-rata dari alfa yang ditetapkan. X bar-nya tadi 62,75. Dengan alfa yang ditetapkan, X bar-nya dapatnya adalah 62,281. Dan dia lebih, berarti tolak. Jadi ada banyak. Jadi nggak usah khawatir bagaimana melakukan proses penolakan. Karena ilmu itu kan berkembang ya. Ada yang menggunakan p-value yang lebih gampang kalau udah tertampil di software. Ada yang menggunakan jet hit kalau dimunculkan jet tabel. Atau ada yang menghitung tambahan dengan melakukan X bar. Jadi dia ingin tahu X bar data sampel saya sekian. Sebenarnya X bar yang berdasarkan alfa ditetapkan berapa sih? Gitu ya. Jadi cara menolaknya arahnya sama dengan alternatif. Kalau alternatifnya lebih ya dia berarti harus lebih. Kalau alternatifnya kurang ya dia kurang harus kurang kan gitu. Kurang dari angka negatif. Seperti itu ya. Jadi nggak usah ragu-ragu bagaimana cara proses menolak. Kemudian ini nggak usah lah, ini sama dengan tadi. Kalau dia dua arah, maka V-value yang tadi yang 0,0237 kita kalikan dengan 2. Maka dapat P-value kita sandingkan dengan 5%. Kalau dia dua arah, dalam hal ini mu-nya tidak sama dengan. Taunya dari mana itu? Taunya dari sini ya. Maka P-value sama dengan peluang X bar kurang dari sama dengan minus ditambah peluang X bar lebih besar sama dengan plus. Kalau dia dua arah. Itu. Jadi lebih besar jadi peluang X bar kurang sama dengan min 62,75 mu 60 plus peluang X bar lebih besar sama dengan 62,75 mu sama dengan 60. Kalau dia dua arah. Begitu cara ngitung P-value. Raihan, paham Raihan? Ya, Pak. Ya, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Ini nggak usah karena mirip. Contoh yang berikutnya. Ini misalkan X satuannya dalam milimeter. Merupakan pertumbuhan dalam 15 hari ya. Dalam hal ini pertumbuhan tumor. Ya kan? Kemudian diperoleh di situ sebarannya dari normal yang asumsinya seperti itu. Kemudian infonya H1, H0-nya diinfokan mu-nya sama dengan 4 mm. Kemudian alternatifnya tidak sama dengan. Maka di sini ujinya adalah dua arah. Sampelnya ada 9. Kalian bisa saja langsung menghitung seperti itu. Mutlak P sama dengan
mutlak daripada X bar min mu 0 per N min mu 0 ya, dibagi S per akar N. Itu adalah T N min 1. Ya kan? Karena dia dua arah menjadi T alfa per 2 N min 1. Ya kan? Kalau kita sudah menetapkan alfa. Tapi kalau ujian jangan begini. Nanti ujian tetap ditulis H0-nya apa, H1-nya apa, alfanya berapa, sasik ujinya apa, daerah penolakannya seperti apa, keputusannya bagaimana, dan kesimpulan. Itu tetap ditulis. Ini kan dia hanya ngambil ringkasnya saja. Dengan proses ngitung dia dapatkan hasilnya kurang dari 1,860. Tabel. Artinya kan gagal tolak. Itu aja yang ingin dia tunjukkan, bagaimana cara memutuskannya dan menyimpulkan. Kemudian contoh lainnya di sini, misalkan ada suatu, ini tadi ya, dia contoh ini kan tambahkan menghitung p-value. Di sini kritikalnya dapatnya 0,75, maka dia kan ditulis 2 kali. Atau p-value sama dengan peluang T kurang sama dengan minus 0,75 ditambah peluang T lebih besar sama dengan 0,75. Atau 2 kali, karena dia kan normal simetrik. Nah, kita dapatkan nilainya adalah 0,5. 0,5 lebih dari 0,05 kan jauh banget. Makanya dia gagal tolak ya. Jadi proses mencarinya itu bisa dari titik kritis ke titik kritis tabel, atau titik kritis data sampel ke titik kritis data kalau alfanya ditetapkan. Kemudian p-value dengan alfa yang ditetapkan. Silahkan memilih yang mana. Kemudian di sini ada suatu tambahan ya, dan ini bukan berarti keharusan. Karena dia memberikan satu statement dari buku ini. Kan di situ ada berapa buku tadi ya. Dia bilang dalam pembahasan pengujian hipotesis, kata accept H0 di situ sebaiknya itu diganti dengan do not reject H0. Jadi menerima itu diganti dengan gagal menolak atau tidak menolak, fail to reject, do not reject gitu kan. Dia sebutkan yaitu jika pada contoh tadi X bar itu cukup dekat terhadap 4 sehingga kita menerima mu-nya sama dengan 4. Kita tidak ingin penerimaan itu berimplikasi bahwa mu itu sesungguhnya adalah 4. Maksudnya begitu. Dan kita ingin mengatakan bahwa data tidak menyimpang, tidak cukup menyimpang dari mu-nya sama dengan. Jadi untuk kita menolak bahwa hipotesisnya tadi, yaitu kita tidak menolak mu sama dengan 4 dengan data amatan. Ya. Dengan pemahaman ini kadang-kadang kita menggunakan accept dan kadang-kadang fail to reject atau do not reject. Sehingga dari kalimat yang statement yang dia sebutkan sini sebenarnya banyak cara menyebutkan. Maka kadang-kadang kan orang kaku, baca satu buku udah cukup gitu ya. Padahal orang-orang itu banyak yang berkembang gitu ya, ilmu-ilmu hipotesis ini. Kadang-kadang H0 H1-nya bisa dibalik-balik. Jadi berkembang. Akibatnya apa? Bisalah kita gunakan istilah accept, bisalah kita gunakan istilah fail to reject, bisa kita juga gunakan istilah do not reject. Ya, seperti itu ya. Di sini ada contoh lain, dia sebutkan contohnya amatannya ada 11. Dari amatan 11 itu kemudian ada yang lain amatannya ada 13, yaitu tentang pengukuran yang dilakukan oleh ahli botani. Ya, tentang pertumbuhan dari pistem segmen. Dia dapatkan data-datanya seperti itu. Dan dia hitung X bar, varian sampelnya. Kemudian dia lakukan pengujian kalau ada beda 2 populasi, beda rata-rata. Nah, kalau yang ini kurang dari 0, maka yang dipakai adalah lab daripada tail, ya, lab tailnya. Sehingga kalau dia variasinya kita nggak tahu, pasti dengan T. Pasti di sini menggunakan yang S-pool kan gitu. Yang tadi rumusnya sudah ada di atas. Sehingga kita dapatkan nilai T-nya minus 2,81 yang kurang dari T tabel. Akibatnya apa? Kita melakukan satu
penolakan. Ya. Artinya memang terdapat perbedaannya itu tidak sama dengan 0 atau di sini alternatifnya kurang dari 0. Yang boleh kita simpulkan bahwa untuk observasi Y-nya yang lebih besar daripada observasi X-nya. Dalam hal ini pertumbuhan P-stem segment. Ya kan? Kemudian kalau misalkan underhandle-nya tadi sama seperti ini, N-nya sangat besar, yang tadi kita sudah katakan ini digabung jadi S-pool, bisa saja kita gunakan yang ini. Karena ini kalau kita duga jadi varian sampel kalau N-nya sangat besar, berdasarkan distribusi limit, maka dia adalah close kepada ini. Ya kan? Close, makanya bisa kita ganti. Ini yang kalian pakai sering di MathStat. Kalau dia besar, kalau dia kecil ya nggak bisa. Varian kita nggak tahu, kalau datanya kecil ya tetap T. Tapi bukan berarti sampel besar itu normal, sampel kecil itu T salah ya. Mau kecil mau besar, variannya kita nggak tahu tetap T. Tetapi kalau sampelnya besar, critical T tadi bisa dihampiri normal. Sehingga dia hampir berimpit. Daripada kita menghitung titik kritis dari tabel yang nilainya sangat besar, maka kita lebih mudah menggunakan yang normal. Oke, ini contoh amatannya kita dapatkan. Ya. Kemudian contoh lainnya misalkan yang untuk proporsi. Nah, ini proporsi N-nya besar. N-nya besar, proporsinya close kepada 0. Maka dari sini kita tahu dia sebarannya adalah binom menuju Poisson. Nah, kita hitung. Nah, berdasarkan informasi bahwa daerah penolakannya adalah jika amatannya kurang sama dengan 7. Ini sudah didapatkan. Dengan hipotesis 0,06 dan alternatifnya kurang, maka kita bisa menghitung peluang daripada ininya, p-value-nya. Ya. P-value-nya apa? Dari alfa. Tapi kalau kita ngitung gini kan susah, 200 kombinasinya nggak ada di tabel. Kalau pakai komputer mah gampang. Gitu ya. Buka aja di situ binom, mau berapa N-nya terserah. Kemudian dia sebut karena N-nya itu agak besar dan P-nya kecil, dalam hal ini close kepada 0, probability binom itu dapat didekati dan sangat baik dengan sebaran Poisson. Maka Poisson yang lambda tadi itu adalah min-nya, karena Poisson itu kan min variannya sama dengan lambda. Jadi EX-nya min lambda. Kalau di binom, min-nya NP, ya sama dengan NP, 200 kali under H0. Dapat 12, ini dijadikan parameter dalam penghitungan alfa. Ya. Begitu juga halnya kalau untuk yang under H1 ditetapkan. Under H1 misalnya kurang dari 0,06, 0,03 diambil. Maka kita dapatkan beta. Jadi ini not in RR. Kalau in RR kurang sama dengan 7, notnya berarti lebih kan. Kalau dia lebih, maka supaya bisa dihitung, ini 1 dikurang. Tapi ini kan besar, close kepada 0 P-nya. Maka dengan Poisson dengan cara yang sama diperoleh betanya. Betanya cukup besar, 0,25. Alfanya 0,09, kurang dari 10%. Nah, kalau kita pakai dengan ini, alfa 5%, ini gagal tolak. Kan gitu. Kemudian kuasa ujinya 0,7 sekian. Artinya tidak mencapai 0,9. Jadi kuasa ujinya juga tidak begitu kuat. Ya, harapan kita kan betanya ini 0,0 sekian. Bagaimana caranya? Harus kita tambah amatannya. Yang tadi 200 kita buat mungkin 1000 gitu. Maka alfa dan beta ini kedua-duanya bisa berkurang. Karena kalau ini kita jadikan 2000, 1000 atau 2000, maka nilai daripada ini akan berubah. 2000 kali 0,06 jadi 120 kan. Kemudian 2000 kali 0,03 menjadi berapa? Jadi 60. Kan lebih besar kan? Akibatnya apa? Nilai daripada beta ini akan semakin kecil dengan pendekatan sebaran Poisson. Ya, nanti kalian bisa cek. Contoh yang berikutnya, kalau kita menggunakan sebaran binom tadi,
dengan cara melakukan suatu proses pelambungan satu dadu. Misalkan sini 8.000 kali. 8.000 trials. Trials itu berarti amatannya. Ya. Dengan under H0 yang nama dengan 1/6 berarti ini adalah P-topi dikurangi expected value-nya. Tadi P-topi sudah disebutkan banyaknya sukses dibagi banyaknya trials. Ya kan X bar tadi ya. X bar itu berarti 1/n sigma X. Sigma X itu kan banyaknya trial, banyak yang sukses. Dibagi N banyaknya trials. Kalau misalkan ditetapkan di sini yang suksesnya ada sebanyak ini, maka bisa kita hitung Z-nya. Kenapa kita pakai Z? Karena N-nya sangat besar. Nah, kalau kita pakai 1/6 ini dari ini, 1/6 ini dari penduga misalkan. Bukan pakai yang ini ya. Misalkan 1/6 di bawah ini diganti dengan 1389 per 8.000. Secara statistik hasil ini tidak begitu jauh berbeda. Karena secara hitungan distribusi limit N yang besar, P-topi, 1 min P-topi, dalam hal ini dibagi dengan N, itu close kepada 1/6, 5/6 per N. Ya, ini. Nah, kalau dasar penghitungannya sama dengan ini, kemudian kita bandingkan critical point yang lebih dari ini, berarti dia reject. Ya. Ini kayaknya udah inilah ya, reject udah biasa gitu. Kemudian yang berikutnya adalah varian. Varian itu pasti kaitannya adalah sebaran chi-square. Chi-square ini contoh yang untuk arah yang di kanan. Kalau di kiri boleh aja, nggak apa-apa ya. Berarti di kiri menjadi 1 min alfa. Kalau di kanan alfa, pakai yang 1 min alfa di kiri. Kalau di Excel kan ada RT, ada yang tanpa RT kan gitu kan. RT itu masih yang kanan ini, kalau tanpa RT berarti 1 min alfa. Yang kalau kita uji seperti ini, ya sampel acaknya dari normal, variannya ini tidak kita tahu, kenapa? Karena akan kita uji. Kemudian under H0 nilainya adalah sigma 0, di sini under H1-nya lebih, maka bisa kita lakukan bahwa ini adalah menyebar seperti ini. Ini bisa kalian cek menggunakan apa nih? Menggunakan LR test kalau dia dua arah, bisa. Ya, ini adalah N-1 S kuadrat per sigma 0. Yang kalau kita ini kan, ini chi-square N-1. Dengan alfa tertentu kita dapat daerah penolakan. P-value-nya caranya sama. Chi-square ini yang dimaksud adalah chi-square hitung yang di atas ini. Kalau dia yang kiri dengan kurang dari saja, kalau tadi di sini alfa, karena chi-square itu tidak ada yang negatif, maka yang ini menjadi 1 min alfa. Ya. Kemudian di sini berarti chi-square ya. Dan ini adalah yang kiri 1 min alfa, yang di kanan berarti alfa kan. Sama seperti yang tadi. Tetapi peluang ini luasannya sama sekalipun dia tidak simetrik. Nah, itu yang disebut dengan equal tail. Luasan kurva yang sama di kedua ekornya. Kemudian yang terakhir adalah dua varian. Pasti di sini kita dapatkan varian dari dua populasi yang sampel acak dari dua populasi yang saling independen. Itu sudah pasti. Maka kita buat hipotesisnya seperti ini. Atau mau ditulis sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat sama dengan 1 kan boleh. Sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat lebih dari 1. Itu enggak apa-apa, boleh. Kita dapatkan yang pertama chi-square N-1, ini juga N2-1, rasiokan jadi F, ini adalah S1 kuadrat per S2 kuadrat. Yang kalau mau kita dapat daerah tolaknya sama dengan tadi tekniknya. Kalau satu arah maka ini alfa dan ini lebih besar dari F hitungnya. Ya. Lantas kalau misalkan di sini kurang, ini hanya mengganti tanda kurang. Ya. Kalau tadi di sini alfa, maka di sini menjadi 1 min alfa. Hal yang sama kalau ada dua arah, maka yang kiri atau yang kanan, gitu kan? Atau menggunakan tanda seperti ini, 2 kali p-value-nya kalau kita ngitung peluang. Seperti itu. Kenapa ini dibuat 2 kiri? Karena F itu
Kalau yang ini alfa per 2, ini 1 min alfa per 2, salah satu sisinya kita tidak dapatkan, maka tinggal di inverse. Ya, seperti itu. Ya, itulah keunggulan daripada sebarang. Oke, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke exercise. Bagaimana dengan Hamam? Bisa? Bisa, Pak. Bagaimana dengan Napika? Warna wajahmu Napika? Apakah di sana ada gelombang suhu? Bisa, Napika? Iya, Pak. Aris, gimana Aris? Bisa, Pak. Bagaimana dengan Nur Aini? Iya, Pak, lagi mau mencari. Oke ya, kalau bisa kita masuk ke exercise. Exercise-nya ini saya materi SM. Ya. Nah, kita lihat di exercise. Exercise-nya seperti ini. Pada uji beda dua proporsi, diperoleh penduganya seperti itu. Yaitu sigma X1I plus sigma X2I dibagi total amatan. Gimana caranya? Saya hanya ingin kalian bercerita dulu gimana caranya. Kayaknya udah pernah saya tunjukin ya. Ahmad Zain, gimana Ahmad Zain? Caranya. Ya, terus? Ya, berarti join PDF dua fungsi likelihood dari masing-masing PDF dalam normal yang satu dikali dengan PDF normal yang kedua. Dapat joinnya, maka kalian turunkan. Maka diperoleh P-topinya. Nanti harus ada underhandle-nya itu P1 sama dengan P2. Karena likelihood pertama kan P1, likelihood kedua P2. Kalau dia diasumsikan sama underhandle, maka P1 sama dengan P2 sama dengan P. Ganti langsung, turunkan terhadap P. Ya, bukan diturunkan terhadap P1 dan P2, tapi turunkan terhadap P, maka dapat hasilnya. Kemudian untuk yang kedua, di sini misalkan X adalah waktu yang diperlukan untuk maturasi, ya, maturation dari Gardiola seeds. Ya, di sini dalam ada neroliferan, kemudian diasumsikan dia menyebar normal. Pengujian hipotesis dengan alfa 5%, variannya 9, dan variannya tidak sama dengan 9. Ini juga bisa dihitung kan, yaitu menggunakan Chi-square tadi. Jadi N-nya ada 9, maka N-1 dikalikan dengan S kuadrat dibagi dengan underhandle variansnya. Berarti 13 min 1 dikali 9,90 dibagi dengan 9. Berarti 12 dikali 1,1. 12 berarti 13,2. Hitung P-value-nya. P-value-nya berarti apa? 2 dikali peluang nilai daripada Chi-square lebih besar daripada 13,2. Kalian lihat di di tabel 13,2 itu ada di nilai peluang berapa. Kemudian dikali 2. Kan gitu kan? Tahu kan yang saya sebut dari mana tadi 13,2? 13 min 1, 12. 12 dikalikan dengan S kuadrat dibagi 9 underhandle. 9,9 bagi 9, 1,1. 1,1 kali 12, 12, 12, 1, 13,2. Oke, untuk yang ketiga, terakhir, ini rasio dua varians. Di sini sama, tetapi ada dua populasi. Antar populasi independen. A0-nya varian 1, alternatifnya lebih dari 1. Maka gunakan formula yang tadi, S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat. Nah, di sini S1-nya adalah X, S2-nya adalah Y. Kan gitu kan? Maka S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat, itu berarti nilainya dari SX kuadrat dibagi SY kuadrat. Itu dapat F hitung. Maka kalian sandingkan sebagaimana formula yang ada di sini. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Kalau tidak jelas kita ulangi.
Gimana dengan parkan? Bisa parkan? Bisa, Pak. Nggak terlalu sulit parkannya. Jadi nanti cara menentukannya yang penting. Cara menentukan, oh kalau ini K-square, oh kalau ini Nah itu ya. Itulah makanya judulnya cara menentukan. Bukan cara menurunkan ya. Tidak ditanya cara menurunkan, tapi cara menentukan. Cara menurunkan itu ada di pertemuan 12 dan 13. Jadi tidak usah diulang lagi. Yang perlu kalian juga kuasai itu simple, simple composite, composite. Dan di sebelah kanannya harus ada yang namanya nilai nilai positif yang kecil. Pokoknya dia berskala positif 0 sampai 1. Nanti terakhirnya harus kita buat jadi konstanta positif di kanan. Nggak boleh negatif. Kalau negatif berarti penurunannya salah. Kalau alternatifnya lebih, tandanya harus diusahakan lebih. Kalau alternatifnya kurang, harus diusahakan kurang. Kalau dia tidak sama dengan, berarti mutlaknya harus lebih. Dianti, gimana Dianti? Bisa Dianti? Bisa, Pak. Ya, kalau masih ada yang ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada, kalian kerjakan exercise. Di sini exercise ada berapa sih? Ada 3 ya. Ada 3. Saya mau tanya, kalian mau exercise-nya semua diselesaikan atau salah satu saja? Coba saya tanya nih, Erni, gimana Erni? Kalian kan ada 35 ya. Ada 35 orang. Mungkin kelompok laki-laki yang berasal, tapi nanti jadi nggak seimbang jumlahnya. Udah gini aja, kalian ada 35. 35 dibagi 3 berapa? Kurang lebih berapa itu? 12 ya. Berarti ada 12, ada 12, ada 11. Nomor absen 1 sampai yang ke-12 mengerjakan nomor 1. Nomor absen 13 sampai ke-24 kerjakan yang nomor 2. Sisanya kerjakan yang nomor 3. Deal ya? Nanti hasilnya kalian share juga semuanya supaya kalian mendapatkan. Ya kan? Yang ini kasih share ke temannya. Jadi semua tahu jawabannya. Begitu caranya mempermudah mengerjakan soal. Dan itu kalian kirim sebagai presensi dan kalian upload, masih ada waktu sampai jam 12.45. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan, kalau tidak saya tutup. Selamat menempuh ujian mulai minggu depan ya. Memang itu sekali ya, artinya benar-benar maraton Bang. kuliah ujian. Saya juga kerja sampai hari Minggu bikin ini bikin. Itu semester ini yang semester paling berat yang saya rasakan selama saya mengajar. Karena banyak sekali tugas yang diberikan ke saya, bahkan sampai hari Minggu harus dikerjakan. Kadang sampai tengah malam. Karena banyak perubahan ya. Angkatan kalian lah angkatan yang angkatan yang di bawah itu kan kalian baru kan ya, yang banyak perubahan. Sehingga harus dikejar gitu. Tapi begitu nanti semester berikutnya udah normal karena sudah sama semua. Ya, kayak tadi kemarin kan semester kalian ini materinya ini, semester ini materinya ini beda. Jadi harus 2 kali menyiapkan. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, sampai bertemu, tetap semangat menjalankan prokes dan jangan lupa ya, tetap belajar dan berdiskusi. Ya, berdoa itu yang paling penting, itu yang pertama. Terima kasih. Saya end meeting for all. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.